Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berhasil ataupun yang telah gabung di dalam channel saya ini terkait dengan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana desain dan produksi media pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini kita tidak hanya membahas ataupun kenapa saya membuat video ini, karena ini terkait dengan bagaimana kita memahami media ataupun desain dalam proses pembelajaran. Nah, oke. Saya tidak terlalu panjang lebar, kita langsung saja terkait dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini kita perlu pahami bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam sebuah media pembelajaran. Nah, kita harus mungkin pertanyakan bahwa apa itu media. Jadi, hal ini perlu kita pahami dulu bahwa apa sebenarnya itu media. Media berdasarkan pemahaman saya bahwa media adalah sebagai segala sesuatu yang dapat diindra, artinya berfungsi sebagai perantara, baik itu sarana, alat untuk proses komunikasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, ini saya teringat dengan salah satu ungkapan yang dikatakan oleh Arif S. Sadiman yang menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, dapat merangsang perasaan, perhatian dan minat peserta didik. Sedemikian rupa sehingga proses belajar kita ingin merangsang bagaimana media yang kita gunakan sehingga proses pembelajaran ini dapat tertarik, peserta didik ini dapat tertarik. Bagaimana yang kita lakukan sehingga proses pembelajaran ini dapat menarik, sehingga peserta didik lebih perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman ataupun mungkin ada guru-guru, ya harusnya lah kita sudah bisa memahami bahwa media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran seharusnya kita sudah bisa desain, sudah bisa memberikan media yang cocok dan sesuai dengan apa yang kita ajarkan untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya, kemudian setelah memahami pengertian definisi daripada media itu sendiri, sekarang kita harus mengetahui bagaimana media ataupun pembelajaran, atau bisa juga dikatakan bahwa media pendidikan. Apa sih makna daripada media pendidikan atau media pembelajaran? Jadi perlu kita pahami bahwa media pembelajaran merupakan suatu sarana untuk memberikan stimulus kepada peserta didik supaya pembelajaran terjadi. Media pendidikan, pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan dari media baik itu berupa visual, audiovisual, misalkan televisi, radio, itu semuanya adalah merupakan teknologi yang dapat digunakan di zaman era modern ini. Namun secara garis besar bahwa manusia, materi ataupun kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, ini adalah garis besarnya bahwa media pembelajaran atau media pendidikan itu tadi, bahwa kita mampu menjadikan manusia ataupun peserta didik materi ataupun kejadian yang membangun kondisi sehingga peserta didik ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari pengertian ini dapat kita lihat waktu kita mengambil kesimpulan bahwa media pendidikan hakikatnya adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu hakikatnya. Kemudian kita perlu pahami bahwa media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional
yang dapat merangsang, yang dapat menjadikan stimulus peserta didik untuk belajar. Nah, sahabat-sahabat channel yang pada kesempatan ini mengikuti channel ini, bahwa pengertian ini mengandung makna bahwa media merupakan komponen sumber belajar, ataupun bahwa ini mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat menarik perhatian peserta untuk belajar. Dan kita menjadikan media ini sebagai sumber belajar, sebagai alat. Namun sebelum kita membahas sumber belajar ataupun sumber media, maka apakah kita tahu, ya mungkin inilah yang sering kita dengar, ada istilah sumber belajar, akan tetapi kadang kita tidak tahu apa sih makna daripada sumber belajar ini. Nah, sekarang kita melihat definisi. Menurut ACT pada tahun 1977 mengartikan sumber belajar sebagai sebuah sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dalam hal ini, sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat teknik, dan lingkungan. Sumber belajar bahkan berubah menjadi komponen sistem instruksional apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya, didesain dan dipilih, lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem. Nah, mungkin kita sudah paham. Kemudian kalau kita tinjau dari segi pemanfaatan sumber belajar, jadi kita bagi ada dua, ada sumber belajar yang didesain, ya, kemudian ada sumber belajar yang tinggal digunakan, ya, atau tinggal dimanfaatkan. Nah, seperti apa sih yang pertama tadi, bahwa bagaimana sumber belajar yang didesain? Maka sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non formal dan mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber belajar jenis ini harus dianalisis, kemudian direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan materi yang karakteristik si belajar. Jadi ini kita sengaja mendesain proses pembelajaran agar kita menggunakan, baik itu kita menggunakan alat media misalkan, menggunakan sumber belajar, ya, itu kita sesuaikan dengan bagaimana karakteristik dari peserta didik yang kita. Yaitu yang pertama adalah sumber belajar yang kita desain. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber belajar yang dimanfaatkan atau sumber belajar yang hanya langsung digunakan. Jadi sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan dan digunakan untuk keperluan belajar. Itu adalah sumber belajar yang dimanfaatkan ataupun secara tidak langsung itu langsung dapat kita gunakan. Nah, mungkin kita sudah paham sampai di sini. Dan beberapa definisi ini tentang teknologi instruksional dapat kita ambil kesimpulan bahwa teknologi instruksional menghasilkan sumber belajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengajaran. Kemudian terdapat fungsi-fungsi tertentu, misalnya pengembangan instruksional, produksi media, pengolahan sumber belajar, kemudian penilaian program dan sebagainya harus dijalankan oleh tenaga-tenaga tertentu dan di bidang teknologi instruksional. Kemudian apa sih peranan daripada media pembelajaran itu? Jadi peranan media pembelajaran adalah ini menjadikan jembatan atau sebagai alat untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan kepada peserta didik.
Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan belajar, untuk mentransmisi atau stimulus ataupun informasi kepada peserta didik. Nah, kata transmisi dalam konteks ini yang punya dimensi bahwa banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat penting untuk kita gunakan sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Misalkan apa yang kita gunakan, siapa yang akan kita ajar, seperti apa yang kita akan ajar, karakteristik seperti apa yang akan kita berikan materi nantinya. Nah, kemudian secara garis besar bahwa kembali kita melihat bahwa media dalam pembelajaran manfaatnya adalah untuk memperancar interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Dengan maksud apa? Ini untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya secara maksimal, secara optimal. Nah, kemudian secara khusus ada pendapat yang mengatakan bahwa pembelajaran seperti ataupun manfaat sebenarnya daripada pembelajaran adalah menurut Kem dan Dayton ada beberapa manfaat sebenarnya, sehingga dengan adanya media sehingga proses pembelajaran ini dapat lebih optimal. Kenapa? Menurut Kem dan Dayton, yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Tentunya dapat seragam karena kita dalam lingkungan ataupun keadaan yang sama. Kemudian dengan alat yang kita gunakan dapat semua disimak oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah guru mungkin mempunyai teman guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Melalui media, penafsiran mereka dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa kita sebagai guru harus memberikan suapan-suapan yang baru atau beragam, yang tentunya ini dapat disampaikan secara beragam. Artinya peserta didik dapat semuanya tercakupi dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Tentunya peserta didik dengan keadaan seperti itu menyampaikan materi, penyampaian kita itu lebih menarik dengan adanya bantuan alat media sumber media dengan alat media kita gunakan. Kemudian media dapat menyampaikan informasi yang dapat misalkan didengar baik menggunakan audio ataupun rekaman, atau ada pun dilihat sekarang bisa menggunakan LCD proyektor misalnya, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Misalkan yang tidak lengkap menjadi lengkap, yang tidak jelas menjadi jelas. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang, ini adalah yang keenam. Jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan peserta didik. Ini sangat komunikasinya dapat berjalan secara aktif, komunikasi berjalan secara lancar. Ketika guru dapat menggunakan media, dapat memilih media yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ini akan sangat membantu dengan proses pembelajaran. Artinya bahwa media yang kita gunakan sesuai dengan materi yang kita paparkan itu menjadi satu arah sama. Ini adalah pendapat daripada Kem dan Dayton. Kemudian selanjutnya adalah jumlah waktu yang kita gunakan itu kurang, jumlah waktu yang kita gunakan itu sedikit, namun materi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah
Seringkali terjadi para guru, ya, ini guru, mereka terjadi pada guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Padahal diharuskan tidak perlu sebanyak itu jika mereka memanfaatkan media dengan baik, ya, maka otomatis waktu yang kita gunakan ini dapat kita atur atau dapat kita tidak mesti harus banyak yang kita gunakan, ya, cukup sedikit. Yang penting kita bisa memanfaatkan media dengan baik. Baik, kita lanjutkan tadi terkait dengan pendapat yang terakhir daripada Cam dan Dayton, yaitu bagaimana manfaat sebenarnya daripada proses pembelajaran, media pembelajaran, yaitu antaranya adalah kita dapat membentuk sikap positif terhadap peserta didik sehingga proses pembelajarannya itu dapat lebih ditingkatkan. Kemudian terakhir adalah pada kesempatan ini untuk teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah bagaimana manfaat daripada sumber belajar. Nah, sumber belajar yang pertama adalah manfaatnya adalah dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Bagaimana caranya? Dengan jalan yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Kemudian mengurangi beban guru dan menyajikan informasi sehingga mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar. Kemudian memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Kenapa individual? Dengan cara bagaimana mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, ya, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak selaku guru, akan tetapi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi, untuk mencari informasi sesuai dengan kemampuannya, ya, seperti itu. Ya, mungkin masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan, tapi karena kita memiliki keterbatasan waktu, jadi mungkin cukup sekian, dan masih banyak. Dan ketika ada kekurangan yang ada dalam channel kali ini ataupun video pada kesempatan ini, mohon dimaafkan. Dan ketika ada kesalahan penyampaian, itu datangnya dari saya, jadi mohon maaf. Dan mungkin saya kira, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak ataupun Ibu yang sempat mengikuti kegiatan ataupun melihat ataupun menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan dikomentari, silahkan diberikan masukan, kemudian diberikan responnya supaya kita ini menjadi pembicara ataupun selaku yang ingin memberikan informasi terkait bagaimana media pembelajaran, misalnya bagaimana terkait dengan pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian yang pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.